Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Hopefully all of you are fine like me. Okay class. Today we will study chapter 6, the last chapter in the first semester. We will study simple present perfect and simple past perfect. Before begin our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di chapter 6 ini adalah 3.6 dan juga 4.6. 3.6 yaitu di sini kalian bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Sesuai dengan konteks penggunaannya, perhatikan unsur kebahasaan present perfect tense dan past perfect tense. 4.6 yaitu menyusun teks interaksi transaksional dan transaksional lisan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Langsung aja kita bahas tentang present perfect tense. The present perfect expresses an action that started in the past and continues in the present. Present perfect digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang dimulai di masa lampau dan dilanjutkan dengan keadaan sekarang ini. Berarti kegiatannya pas sampai dengan keadaan saat ini. My cousin has lived in this city for 6 months. Sepupuku telah tinggal di kota ini selama 6 bulan. I have been playing the piano since 8 p.m. Saya telah bermain piano sejak jam 8. Berarti sampai saat ini dia masih bermain. The present perfect is formed by combining the auxiliary verb has or have with the past participle. Present perfect dibentuk dengan menggabungkan auxiliary pembantu has atau have with the past participle yang bergandengan dengan verb 3. Example afirmatif untuk positif, langsung subjek have atau has plus verb 3. Siapa yang memakai have? I, you, we, they. Siapa yang memakai has? He, she, it. Langsung dengan verb 3. Contohnya, I have spoken. Dari kata speak, bentuk ketiganya adalah spoken. Speak, spoke, spoken.
He has spoken. It's very common to use the contraction I've and s in the present perfect. Biasanya dapat disingkat dengan koma f dan juga koma s di dalam present perfect. Contoh, I've spoken in English for several hours. She's spoken in English since 11 a.m. Selanjutnya, untuk negatif, ciri dari negatif yang kalian ketahui pasti ada kata not-nya. Berarti not-nya letaknya setelah auxiliary. Auxiliary-nya di sini adalah have atau has. Berarti rumusnya adalah subjek plus have or has plus not plus verb 3. I have not spoken. He has not spoken. It's very common to use the contraction haven't and hasn't in the negative form. Bisa kita singkat have not menjadi haven't, has not menjadi hasn't. I haven't spoken in Spanish for several hours. She hasn't spoken in Spanish since 11 a.m. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, modalnya atau auxiliary-nya berada di depan. Contohnya, have they spoken in English? Has she spoken in Spanish? Bisa kita ambil kesimpulan, jadi rumusnya untuk membuat kalimat tanya adalah auxiliary-nya ada di depan. Have atau has plus subject plus verb 3. The next. For regular verb, we just add ed, exception in spelling when adding ed. After a final a, only add d. Setelah di akhir hanya huruf vokal e, kita langsung tambahi d, seperti love menjadi love. Final consonant after a vowel is double. Di akhir konsonan, sebelumnya ada vokal, konsonan itu kita dobelkan. Contohnya admit berubah menjadi admitted. Travel berubah menjadi traveled. Sebelum T itu ada I, berarti vokal. Sebelum L itu ada E, berarti kita dobelkan. Final Y after a consonant becomes I. Ya, di akhir kalau Y kita ganti menjadi I setelah konsonan lo ya. Hari berubah menjadi harit. For irregular verb, we use the participle form. Irregular verb. Contohnya yang kita pakai nanti adalah verb 3 past participle. Been, beaten, become, began, bitten, blown, broken, brought, bail, bought, count, chosen, come, cost, cut, done, drown, etc. Itu yang akan kita pakai di dalam present perfect tense dan past perfect tense. Untuk present perfect
tense, kita menggunakan keterangan waktu for dan since dengan present perfect. For is used with a period of time of length of time. For digunakan untuk periode atau jangka waktu. Contohnya, how long have they studied English? Berapa lama kalian belajar bahasa Inggris? They have studied English for 2 years. Selama 2 tahun. Since is used with specific point in time. Since digunakan untuk waktu yang spesifik. Contohnya, how long has he worked there? He has worked there since 2009. Selanjutnya, kita menuju ke past perfect. Past perfect tense. The past perfect expresses an action that happened before a moment in the past. I had learned to drive before I bought a car. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sebelum kejadian di past, berarti di past saja. I had learned to drive before I bought a car. Saya telah belajar mengemudi sebelum aku membeli mobil. The past perfect is formed by combining the auxiliary verb had with the past participle. Example. Ya, bentuk past perfect ini dibentuk dengan mengkombinasikan auxiliary had dengan verb 3 had plus verb 3. Untuk positif, subjek had verb 3. Contoh, I had traveled. It's common to use contraction I, D in the past perfect. I traveled to New York before I was 20 years old. Di sini tidak ada perbedaan antara penggunaan had dan past participle form untuk semua subjek. Baik I, you, they, we, she, he, it semuanya menggunakan had. Sama seperti penggunaan did yang tidak memiliki perbedaan untuk semua subjek. Had dapat disingkat menjadi I. Untuk membuat negatif, kalian tinggal nambahi kata not setelah had. Subjek, had, not, verb 3. Contohnya, I had not traveled. It's very common to use the contraction hadn't in the negative form. She hadn't traveled to New York before I came to Columbia. Untuk membuat kalimat tanya, questionnya, auxiliary letakkan di depan plus subject plus verb 3. Had they traveled to New York before I came to Columbia? Tidak ada perbedaan antara penggunaan had dan past participle form untuk semua subjek, baik I, you, they, we, she, he, it semua menggunakan had. Sama seperti penggunaan did yang tidak memiliki perbedaan untuk semua subjek. Had not dapat disingkat menjadi hadn't. We use before and after with the past perfect. Had she read the book before the movies? Yes.
She had read the book before she saw the movie. She saw the movie after she had read the book. Oke, langsung menuju ke soal. Kalian put on the verb, kalian letakkan, kalian cari verb dalam paragraf di bawah ini dan masukkan ke dalam verb yang sesuai. Contoh, di situ ada kata visit. Contoh, nomor 1 ada kata to. Berarti to bergandengan dengan verb 1. To visit. Presentnya adalah visit. Pastnya adalah visited. After, have atau has berarti menggunakan have visited. Di situ kan ada di paragraf pertama, baris yang kedua. I have visited this city 5 times. Lanjutkan untuk 5 verb, 5 kata kerja. Kalian cari to bla 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 verb 1, berarti to verb 1-nya apa? Cari presentnya, cari pastnya, di situ kalimatnya yang mana? Oke, class? I think it's enough. We close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.